Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil makalah mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Alia Maristia dari program studi S1 Manajemen dengan NIM B.111.22.0065. Sebelum masuk ke presentasinya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada kita terkait mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mengenai konsep dan hakikat ibadah. Di mana pada pembahasan kali ini saya akan membahas secara spesifik mengenai ibadah mahdhah. Konsep dan hakikat ibadah, yaitu ibadah mahdhah. Ibadah itu sendiri dapat dipandang sebagai semacam pengabdian diri makhluk terhadap Sang Pencipta. Menurut etimologi, kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang artinya taat dan tunduk. Menurut terminologi, itu adalah istilah yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kata-kata dan perbuatan yang termotivasi secara spiritual dan eksternal. Menurut istilah linguistik, berarti ketundukan, kepatuhan, dan lain sebagainya. Menurut Al-Quran, kata ibadah juga berarti ketaatan dan lain-lain. Ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak mengubah garis besarnya dengan cara apapun, baik melalui penambahan maupun penghapusan. Dalam ibadah mahdhah, penambahan dan pengurangan dilarang bid'ah, yaitu menciptakan sesuatu. Ibadah kepada mahdhah disebut juga dengan muamalah ma'al khaliq, yaitu ibadah dalam konteks hubungan antara hambanya dengan Allah, atau ibadah ghairu ma'kulati al-makna, yaitu ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya. Dalam bidang kajian fikih yang meliputi ibadah mahdhah, yaitu penyucian atau wudhu, doa termasuk doa zikir, puasa, haji, perawatan tubuh, penyembelihan hewan, makan dan minuman, atau termasuk ibadah makliyah. Cara beribadah mahdhah yang pertama yaitu wudhu. Wudhu adalah salah satu cara menghilangkan hadas. Langkah-langkah berwudhu yaitu niat, membaca basmalah, mencuci tangan, berkumur dengan air, mencuci muka, mencuci tangan hingga siku, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki dengan air. Setelah itu membaca doa setelah berwudhu. Yang kedua yaitu doa. Salat disebut sebagai jenis ibadah mahdhah yang mencakup baik gerakan, hay'ah, dan ucapan qauliyah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan salah satu bentuk ibadah wajib sebagai tanda orang yang bertakwa. Salat 5 waktu itu wajib bagi setiap orang muslim setiap siang dan malam. Yang ketiga yaitu puasa. Puasa didefinisikan sebagai menahan diri dari makan, minum, dan melakukan aktivitas seksual sepanjang hari sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang keempat yaitu zakat. Menurut etimologi, zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, murni, berkembang, dan diberkati. Zakat adalah pemberian harta yang telah mencapai nisab yang diberikan kepada orang yang kurang mampu dan orang lain tanpa ada batasan.
Yang kelima yaitu haji. Haji adalah istilah untuk ziarah atau kunjungan dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, perjalanan atau ziarah ke tempat suci Baitullah dan sekitarnya yang dimaksud. Tujuan haji adalah untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Yang keenam yaitu merawat tubuh. Ketika kita secara pribadi menyaksikan atau mendengarkan seorang meninggal, reaksi kita adalah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita sebagai umat muslim memiliki sejumlah tanggung jawab terhadap orang yang sudah meninggal. Antara lain kewajiban memandikan, menunaikan sholat, dan menguburkannya. Yang ketujuh adalah penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan tertentu di hari haji dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sesuai dengan aturan syara yang dimaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah atau meningkatkan kekaguman kepadanya. Yang kedelapan yaitu sumpah dan nazar. Pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diperkuat dengan frasa, yaitu ketergantungan pada sesuatu sesuai dengan ketentuan syarak. Dalam bahasa Arab, sumpah dikenal dengan aiman, qasam atau setengah. Demi Allah, atau dalam bahasa Arab, wallah, billah, dan syarak. Nazar mengacu pada pengingat atau melakukan tugas seseorang dengan kata-kata yang sesuai dengan syarat syarak. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri takarub kepada Allah. Yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikutip Mutawir. Simpulan dari makalah tersebut yaitu Al-Quran memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah secara umum dan khusus harus didasarkan dan ditujukan hanya untuk Allah. Manfaat ibadah yang dipraktikkan seseorang kembali kepada dirinya. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadah seseorang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.